Oke, oke. Jadi hari ini kita bahas yang penawaran permintaan ya. Oh ya, sorry kemarin aku nggak bisa datang karena uh, ada sedikit urusan di kampus. Jadi ya maaf guys. Ya, kemarin akhirnya sama Irfan ya buat membahas beberapa soal mungkin. Oke, pada dasarnya untuk yang permintaan dan penawaran ya, ini itu sangat erat erat kaitannya dengan persamaan garis lurus ya. Kayak sama aja gitu sebenarnya. Jadi misalnya kita punya kurva gitu ya. Itu kalau kalau kita di persamaan garis lurus yang ini adalah sumbu Y kan. Nah, tapi kalau di kurva permintaan penawaran si Y ini sama dengan price atau harga gitu ya. X-nya ini sama dengan Q. Nah, kurva permintaan kalau kita tahu kalau harganya naik, permintaannya kan juga turun gitu ya. Harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaannya akan semakin banyak. Ini adalah kurva demand atau ya kalau ambangin dengan D gitu ya. Nah kebalikannya kalau penawaran S, dia harganya semakin tinggi, penawarannya juga akan semakin tinggi kan. Gitu ya. Jadi di sini aku punya P itu adalah price, P itu adalah price, P-nya itu adalah price, terus Q ini adalah kuantitas, terus S itu adalah supply, dan D itu demand. Nah, ini kan ada satu titik perpotongan di sini. Ini yang dinamain dengan titik equilibrium. Equilibrium, equilibrium atau ya, equilibrium. Jadi pada dasarnya ketika kalian ditanyain uh, titik equilibrium, ya sama aja kayak kalian mencari titik potong dari kurva permintaan dan penawaran ini gitu kan ya. Oke, mungkin buat lebih ini kita ke latihan soalnya. Oke, jadi di sini kita punya suatu sistem persamaan fungsi permintaan penawaran sebagai berikut. Berarti 2P sama dengan min QD plus 125. Terus 8P sama dengan QS plus 45. Nah, untuk yang pertama, itu kan kita diminta tentukan harga dan jumlah barang di titik equilibrium.
equilibrium. Oke, jadi kita diminta tentukan harga dan jumlah barang di titik equilibrium. Nah, perhatikan ini ya. Titik equilibrium itu adalah titik di mana perpotongan dari kurva permintaan dan kurva penawaran. Ini kan, kalau ini adalah kurva permintaan, demand ya. Ini adalah kurva penawaran. Nah, satu hal yang perlu kalian perhatikan di sini, misalnya aku punya, ya aku tulis lagi di sini, kan ada suatu kurva gitu ya, yang seperti ini. Yang adalah yang supply, yang ini adalah yang demand. Ini untuk yang Q, ini untuk yang P. Berarti apa? Kalau kita lihat di sini, ini adalah titik equilibriumnya atau titik potongnya. Berarti apa fakta yang bisa kita ambil di sini? Berarti kan kalau kita lihat di sini, Q dari kurva demand ini kan akan sama dengan Q dari kurva S-nya. Itu kan ya. Lalu fakta yang kedua apa? Itu juga dengan P, P bintang ini. Kalau ini aku simbolin dengan P bintang, sini adalah Q bintang. Oke. Berarti apa? P dari permintaan, price dari demand-nya itu juga akan sama dengan harga saat supply. Gitu kan ya. Nah, kita gunain fakta-fakta ini untuk mendapatkan uh, penyelesaian atau titik potong dari kurva permintaan dan kurva penawaran ini. Berarti ini aku sederhanain dulu ya untuk permintaannya berarti kan 2P sama dengan minus QD plus 125. Jadi kan P-nya nanti akan sama dengan min setengah QD plus 125 dibagi dengan 2. Untuk yang ini, yang penawaran 8P sama dengan QS plus 45. Berarti P-nya sama dengan 1/8 QS plus 45 bagi dengan 8. Oke, kita tahu fakta ini ya. Mungkin ini enggak karena price yang sama ya. Ini enggak usah PD dan BS. Yang jelas di sini harga untuk baik itu pada kurva penawaran dan harga pada saat kurva permintaan itu memiliki di titik yang sama ketika dia mencapai titik equilibrium. Sehingga, sehingga saat titik equilibrium QD itu nanti akan sama dengan QS. Maka sini ya, berarti 2P atau P sama dengan, jadi yang pertama itu kan P
sama dengan min setengah QD plus 125 per 2. Terus yang kedua, P-nya itu akan sama dengan 1/8 QS tambah dengan 45/8. Berarti kalau ini kita eliminasi gitu ya. Ini kan berarti akan menjadi 0 sama dengan min setengah QD minus 1/8 QS plus 125/2 dikurangi dengan 45/8. Lalu yang ini 0 sama dengan minus setengah QD min 1/8 QS ditambah dengan misalnya per 8 gitu ya. Jadi kan 500 minus 45. Ya. Berarti 0 nanti akan sama dengan minus setengah QD minus 1/8 QS tambah dengan 455 ya per 8. Oke, terus karena QD itu sama dengan QS, maka yang ini dari sini kita peroleh apa? 0 nanti akan sama dengan min setengah QD sama dengan QS, maka ini akan menjadi QS min 1/8 QS ditambah dengan 455/8. Ini akan menjadi 0 sama dengan min, kita samain penyebutnya berarti eh, 4/8 ya. QS min 1/8 QS tambah 45, 455/8. Sehingga dari sini 0 itu sama dengan min 5/8 QS tambah 45, 455/8. Yang ini aku pindah ke sebelah sini ya. Atau kedua ruas aku tambah dengan ini. Maka aku peroleh di sini 5/8 QS sama dengan 455/8. Kedua sisi kita kalikan dengan 8. Berarti QS itu sama dengan 5 QS sama dengan 455. Hingga QS-nya sama dengan 455 dibagi dengan 5. Berarti berapa? 91. Oke. Terus kita pakai bebas mungkin ini kan pesanan satu ya. Ini adalah pesanan dua. Kita ambil untuk yang bisa pakai yang persamaan kedua. Berarti akan itu P sama dengan 1/8 QS plus 45/8. QS-nya mau itu ya 1/8 sekali 91 tambah 45/8. Jadi 91/8 tambah dengan 45/8. Kita peroleh 936/8. Ini berapa ini? 36 dibagi dengan 8, 8, 20, 56 ya. 56 bagi 8, kita peroleh 7 bagi 8. Oke, berarti kita dapat untuk T-nya berarti 17. Oke, berarti apa? Di sini titik
equilibrium adalah 91,17. Itu ya. Nah, itu untuk yang menentukan titik equilibrium.